Masih bersama Agun di sini dan masih dibahas tentang riset audiens, dan sekarang kita akan membahas tentang pay tools. Jadi kalau misalkan Anda punya budget lebih, silakan Anda membeli tools-tools yang saya sebutkan di sini ya. Tapi kalau misalkan Anda belum punya budget lebih, silakan Anda gunakan free tools terlebih dahulu. Jadi nggak usah maksa lah kalau misalkan Anda belum punya budget. Nanti kalau misalkan Anda sudah dapat untung dari Facebook Ads ya, iklan Anda, baru deh Anda beli pay tools di sini ya. Oke, di sini ada 3 pay tools yang saya gunakan ya. Yang pertama adalah Insightzilla, yang kedua Insight Hero, yang terakhir adalah The Graph ya. Dan untuk Insight Hero sendiri, saya sudah tidak lagi menggunakannya semenjak saya mempunyai Insightzilla ya. Ini bukan berarti saya promo Insightzilla ya, tapi karena memang Insightzilla ini bagus banget dan benar-benar membantu Facebook advertiser seperti saya gitu ya. Dan saya akan coba jelaskannya fungsinya satu persatu ya, mulai dari Insightzilla terlebih dahulu. Dan kalau misalkan Anda menonton channel di YouTube saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Insightzilla ya, dan ini benar-benar sangat saving time banget. Kalau misalkan tadi kan kita benar-benar caranya manual itu agak memakan waktu ya, tapi kalau misalkan pakai si Insightzilla ini, kita bisa memangkas waktu dalam riset audiens ya, atau riset targeting, atau mencari interest. Oke, masuk ke Insightzilla ya. Saya akan coba login dulu. Saya pause videonya ya. Oke, saya akan masukin Insightzilla. Dan tadi kalau misalkan tadi keyword yang kita masukkan adalah firefighter ya. Kadang-kadang saya suka bingung nih nyebutnya interest atau keyword ya. Tapi kalau di Google kan sebutnya interest, kalau di sini sebutnya kalau di Google kan sebutnya keyword, kalau di sini interest ya. Saya akan sortir berdasarkan 10-nya, dan sini saya akan audience coverage-nya, saya akan sortir. Nah, di sini Anda enaknya dengan memakai Insightzilla, Anda bisa mentarget fanpage yang sudah berupa interest. Misalkan ya, saya akan ambil contoh interest-interest yang broad di sini ya, atau juga interest-interest yang kira-kira benar-benar orang tidak banyak main, misalkan kayak, coba cari di halaman kedua, cari halaman sini udah cukup ya kayaknya ya. Tag of firefighter, wildland firefighter, ini segala macam, atau misalkan firefighter only. Dan saya akan masuk ke related page ya. Saya akan mencari related page dari interest atau keyword yang saya masukkan di sini ya. Saya akan get related page. Nah, seperti ini nih. Dan saya di sini bisa mensortir berdasarkan interest only ya. Dan lalu saya akan sortir berdasarkan affinity-nya. Nah, sudah ketemu nih ya. Dan kita dapatkan audiens yang memang saya bisa bilang mendapatkan fanpage yang mungkin kita tidak pernah temukan sewaktu kita mencari dengan cara manual. Jadi ini menggali lebih dalam lagi. Anda bisa lihat di sini berapa banyak fanpage yang bisa Anda target. Nah, termasuk Black Helmet tadi nih ya. Tadi kan kita sudah mencarinya, ada ketemu Black Helmet. Nah, terus yang Anda lakukan adalah Anda tinggal copy semuanya. Bentar dulu ya, sekarang ini select all. Lalu Anda copy item. Nah, di sini lalu Anda masukkan ke interest Anda. Oh ya, tadi kita kan sudah membahas ya bagaimana kita mengkelompokkan kategori ya. Jadi nanti setelah Anda dapatkan interest di sini, Anda jangan lupa untuk mengkelompokkan mereka berdasarkan kategori-kategorinya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini ada IMS. IMS ini apa nih? Saya juga nggak tahu nih. IMS. Jadi mana IMS tadi? Oke. Ya, kalau misalkan affinity-nya rendah, karena kemungkinan ini kita belum kelompokkan menjadi kategori-kategori, dan memang interest yang kita masukkan di sini terlalu banyak ya, kalau affinity-nya terlalu rendah ya. Nanti tinggal Anda kelompokkan aja kok. Ya, kita coba lihat IMS ini kira-kira berhubungan nggak dengan firefighter gitu. Nah, kalau misalkan Anda tidak bertemu yang berhubungan ya, Anda bisa langsung ini aja kok, langsung delete aja ya. Karena si Insightzilla walaupun tools ini sangat membantu, terkadang ada beberapa data yang error gitu ya, dan kita tidak bisa pakai gitu kan. Tapi di sini Anda juga bisa mensortirnya kok. Tapi kalau lihat dari sini memang ini related dengan IMS1. Jadi Anda harus jeli juga, jadi jangan cuman mentang-mentang Anda sudah pakai Insightzilla gitu kan, dapat audiensnya lalu Anda kopas mentah-mentah dan Anda masukkan targetingnya mentah-mentah. Jangan, lebih baik nanti Anda sortir lagi gitu ya. Oke, nanti tinggal Anda kategorikan aja nih, misalkan kayak tadi IMS ini masuk ke kategori news atau website. Nah, nanti Anda kategorikan. Anda masih ingat kan video saya sebelumnya tentang riset audiens ya dengan cara manual? Kita mengkelompokkan ini nanti menjadi sebuah grup ya. Nanti ada grup-grup yang berisi interest-interest seperti IMS1 dan lain-lainnya seperti itu.
Dan kita bisa lihat di sini audiensnya 333.000, artinya kita bisa meminjam audiens dari si IMS ini untuk kita gunakan dalam Facebook Ads kita ya. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari Insight Zilla ya. Jadi benar-benar mempermudah banget lah ibaratnya. Dan saya juga menggunakan Insight Hero ya. Insight Hero di sini, tapi Insight Hero di sini saya pikir untuk secara fitur ya, ini masih lebih bagus Insight Zilla, walaupun Insight Hero ini secara interface ya, dia lebih bagus lah dibandingkan si Insight Zilla gitu kan. Secara interface loh ya, tapi bukan secara fungsi ya. Kan kita butuhnya fungsi bukan interface ya. Kayak misalkan di sini saya akan masukkan keyword firefighter ya. Saya akan coba menunjukkan aja kepada Anda. Ini firefighter project. Oke, sepertinya ini tidak ada nih ya, apalagi error nih si ini. Oke, coba ke job title, employer, apa keyword yang saya masukkan salah? Oh, keywordnya belum saya masukkan. Bentar. Oh, sudah kok, sudah saya masukkan tuh, firefighter. Coba saya nambahkan kata S. Nah, seperti ini nih ya. Tapi di sini ya kita cuma bisa membaca berdasarkan audiensnya aja gitu ya, audiensnya aja. Dan kita tidak bisa membaca affinity-nya berapa, dan kita tidak bisa menemukan apakah interest yang di sini itu fanpage atau bukan, karena yang kita target adalah fanpage ya. Sekali lagi yang kita target adalah fanpage. Ya, dan di sini tapi di sini anaknya kita bisa sortir berdasarkan job title, employer, major, yang saya pikir di Sajila juga ada berdasarkan kayak gitu ya. Misalkan bagian interest search, sini juga ada kok nih ya. Jadi sebenarnya Insight Zilla ini lebih bagus lah saya bilang daripada si Insight Hero, jadi worth it banget untuk dibeli ya kalau misalkan Anda bermain sebagai seorang Facebook advertiser ya. Oke, lalu di sana juga cek berdasarkan schoolnya juga bisa, interest juga bisa ya. Oke, nah itu riset sederhana ya, gimana caranya mencari interest dengan menggunakan bantuan Insight Zilla dan Insight Hero. Tapi untuk saya pribadi sih, saya nggak menggunakan Insight Hero lagi, karena bagi saya si Insight Zilla ini sudah cukup lah, lebih dari cukup gitu ya. Nah, sampai saat ini benar-benar sangat membantu saya banget. Dan enaknya lagi si Insight Zilla ini masih versi 1,2 ketika saya menginstal ini. Kemungkinan dia akan terus update ya. Saya yakin nanti akan ada fitur-fitur baru lagi, apalagi developernya benar-benar mendengar masukan Anda gitu ya. Dan pertama kali saya bertemu dengan tools ini, saya pikir tools ini biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata memang benar-benar tools yang saya butuhkan gitu. Jadi waktu itu saya mempromosikan produk ini karena memang tools ini memang sangat bagus sekali ya. Oke, itu kalau mencari riset audience melalui Insight Zilla dan Insight Hero. Lalu ada yang berikutnya melalui The Graph. Nah, ini melalui The Graph. Nah, The Graph ini fungsinya sama seperti si Small FB Tool, itu di bagian kompetitor post ya. Cuman bedanya di sini enaknya kalau kita pakai si Insight Zilla ya. Misalkan saya ingin mencari Teespring misalkan ya, teespring.com. Jadi saya ketikkan ke bagian stories biasanya kalau saya sih. Lalu saya ketikkan di sini niche yang saya target, misalkan sini firefighter ya. Lalu saya akan klik search. Dan sini saya bisa sortir enaknya berdasarkan this week atau this month misalkan. Lalu published by siapa gitu kan, postednya kapan gitu kan, dan segala macamnya. Ada filter lagi macamnya, nanti tinggal Anda ini aja berkreasi gitu ya. Lalu saya akan klik search. Oke, sepertinya tidak ada ya. Saya akan coba masuk lagi ke sini. Kecuali keyword yang saya masukkan salah, coba saya ganti lagi. Atau mungkin tidak ada yang promosi firefighters di bulan ini gitu kan. Coba saya akan coba di all time ya, anywhere. Saya akan klik search. Nah, enaknya dari si The Graph ini ya, Anda bisa mensortir itu berdasarkan komen, like, dan share ya. Anda klik di sini nih, di bagian grid aja. Anda tunggu sebentar ya. Nah, saya akan pause dulu videonya sambil nunggu si The Graph-nya menggrab data ya. Oke, ini sudah di-grab datanya. Saya akan klik di show result aja. Sepertinya koneksinya lagi bermasalah kayaknya ya. Coba saya pause dulu videonya ya.
Nah, nanti misalkan seperti ini dapat datanya ya, lalu Anda bisa short berdasarkan komen, ya, komen dan juga berdasarkan share, ya. Di sini ada juga berdasarkan viral potensial, latest, oldest, relevance, dan like gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya cuma buka itu berdasarkan komen dan share biasanya. Kenapa berdasarkan komen dan share? Karena kalau misalnya ada komen, berarti menunjukkan ada passionate people di sana gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar berpassionate di niche tersebut, yang nantinya setelah Anda tahu, kalau misalkan Anda nonton video saya sebelumnya, kita bisa men-spying mata-mata kita, atau kan kita atau kita memata-matai orang-orang yang komen, kira-kira si advertiser ini ya, si kompetitor ini interest apa sih yang dia pakai di fanpage-nya gitu kan. Nah, biasanya saya masuk ke sini misalkan ya, ke bagian ini, lalu saya akan cari nih orang-orang di sini, kira-kira dia interestnya apa aja. Nah, Anda tentu sudah nonton video saya sebelumnya ya, jadi sudah tahu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, saya akan cari ini. Oke, itu bahasan saya bagaimana caranya kita menggunakan paid tools ya. Jadi kalau Anda punya budget lebih, silakan Anda membeli paid tools yang saya sebutkan di sini. Dan untuk Inzazilla dan The Graph sendiri, sampai video ini dibuat, dia belum lagi membuka untuk publik ya. Tapi mungkin Anda bisa menghubungi developernya langsung. Coba Anda minta akses ke Inzazilla dan The Graph ya. Inzazilla ini developernya ada Mas Novi Bayu Darmawan sama Mas Henry ya, Henry Irawan kalau nggak salah namanya ya. Lalu untuk The Graph sendiri ada Mas Yudis ya, Mas Yudis Adi Nugroho gitu ya. Anda ini aja, hubungin dari developer dari The Graph dan Inzazilla kalau misalkan Anda ingin mempunyai tools ini. Tapi kalau Insight Hero ini kayaknya masih dibuka untuk umum, jadi Anda bisa membeli langsung ya. Anda ketikkan saja di Google Insight Hero gitu ya. Oke, itu demikian bahasan saya bagaimana caranya kita meriset audien dengan bantuan paid tools yang tentunya akan lebih saving time. Dan pada bagian terakhir dari riset audien, saya akan coba menjelaskan di bagian ini, kelompokan kategori ya. Sampai ketemu di video berikutnya.